Assalamualaikum semuanya. Para kartel tidak hanya memeras, memperkaos, menyiksa, membunuh dan menculik, tapi juga kanibalisme. Tidak ada kekejian yang lebih besar dari itu. Sebelum masuk ke sana, kalian harus tahu bahwa evolusi kanibalisme punya 3 fase. Yang pertama adalah munculnya apa yang disebut narko satanikos di Matamoros pada 1989. Pada momen itu, semua tunduk pada santero ahli ritual yang memberikan perlindungan magis pada suatu kelompok melalui ritual yang mencakup pengorbanan manusia. Ada contoh kanibalisme oleh kartel Los Zetas. Mereka membunuh pengkhianat dan memasak dagingnya. Mereka memasak kaki korban, bagian yang paling banyak dagingnya, lalu dimasukkan ke dalam hidangan tamale. Tamale adalah sebuah makanan tradisional yang dibuat dari adonan pati yang dikukus dan dibungkus daun. Tamale bisa diisi dengan daging, keju, dan lain-lain. Biasanya disajikan untuk makan malam. Di Los Zetas, sejumlah orang diundang untuk berpartisipasi makan daging manusia. Ada semacam simbolisme yang bersifat religius dalam persekutuan. Pesannya adalah, kita semua anggota organisasi ini atau bukan mengambil manfaat dari ini. Fase kedua adalah ketika kanibalisme mulai digunakan untuk merekrut anggota baru bagi kartel. Biasanya untuk tes jadi sikario atau pembunuh bayaran kartel. Mereka diuji dengan makan bagian tubuh korban. Biasanya dari kelompok lain, tapi bisa juga dari kelompok yang sama. Jika mereka tidak mau, calon anggota itu akan langsung dibunuh. Itu adalah ujian untuk bergabung ke organisasi. Dan fase ketiga yang paling menyeramkan dari semuanya adalah ketika sebuah kelompok sangat mendominasi sebuah wilayah sehingga mereka bisa menaruh daging manusia di piringnya. Ada contoh di Michoacan dari kartel Knights Templar. Pada suatu momen mereka memaksa anggota yang direkrut untuk makan sepotong daging manusia sehingga dia tidak bisa lagi mundur dari kelompok itu. Mereka seolah-olah mengatakan, kamu sudah menjadi bagian dari kami. Hal serupa juga terjadi di Tabasco, dalam kartel JJNG, dan dalam kasus migran Amerika Tengah yang diculik oleh kartel GAF. Seorang warga Honduras yang selamat mengatakan dalam sebuah wawancara pada tahun 2021 bahwa mereka diberi makan daging manusia saat uang tebusan dibayarkan. Los Zetas juga pernah membuat pesta dan menawarkan jamuan makan daging manusia. Tapi tamu tidak dapat membedakan apakah sedang makan daging manusia atau tidak. Heriberto Lascano yang saat itu menjabat sebagai pimpinan Los Zetas memberitahu para tamu bahwa dia punya hidangan spesial, yaitu tamales de gente atau tamale isi daging manusia. Dia tertawa dan tawa itu membuat orang ragu, tapi mereka tetap makan. Karena dengan duduk di sana, mereka dibayar dan mendapat jaminan keamanan. Dalam hal ini, kanibalisme tidak menjadi tes masuk yang sangat eksplisit, tapi kanibalisme dihadirkan sebagai cara untuk mempererat ikatan. Pada tanggal 21 Juni 2024, 12 anggota sel JJNG ditangkap di kota Villahermosa, Tabasco, sebagai tersangka pembunuhan 5 orang. 3 diantaranya dipenggal. Mereka yang selamat mengungkap bahwa setelah direkrut oleh kartel yang sekarang paling berkuasa di negara itu, mereka dipaksa memakan daging manusia. Versi tersebut dikonfirmasi oleh Fernando Valenzuela Pernas, Kepala Kejaksaan Agung Tabasco, yang menekankan bahwa menurut kesaksian para tersangka, daging tersebut milik seorang pria bernama El Cedro yang ditemukan di peternakan kota Madya, Nachajuca, di negara bagian yang sama. Para tersangka itu memotong-motong tubuhnya dan menyimpannya di lemari es. Sejak munculnya Los Zetas, muncul rumor tentang konsumsi daging manusia. Salah satu pendirinya, Heriberto Lascano misalnya, dikenal karena memakan semur yang dibuat dari daging korbannya. Juan Sanchez Limon, seorang tahanan di penjara keamanan tinggi Puente Grande, Jalisco, membenarkan dan mengatakan seperti ini. Saya pernah menghadiri pertemuan di mana setelah seseorang diadili dan dijatuhi hukuman mati. Sebelum dieksekusi, dia memerintahkan orang itu untuk mandi bersih, mencukur seluruh tubuhnya, dan membiarkannya menghilangkan stres selama sekitar 2 atau 3 jam. Dia diberi sebotol whisky agar rileks.
Kemudian mereka memerintahkan agar kematiannya dilakukan dengan cepat sehingga tidak ada sekresi adrenalin dan daging tidak jadi pahit atau alot saat dimakan. Dalam sebuah ritual, Los Zetas juga sering memenggal kepala lawan mereka dan menjahit kepala anjing pada tubuh itu dan kemudian dimakan. Banyak yang percaya bahwa hal itu dilakukan untuk menghilangkan rasa kemanusiaan di antara para anggotanya. Tapi hal itu juga untuk menandai perbedaan antara Sicario kartel dan penjahat biasa. Pada awal tahun 2017, sebuah video beredar di internet yang diduga dibuat oleh pecahan kartel Los Zetas, di mana dia telah menangkap Sicario lawan yang telah memenggal 6 orang tak bersalah di wilayah Tamaulipas dan dibuat video seramnya. Si korban yang tertangkap itu bernama Alex. Saat itu Alex sedang cuti dari pekerjaan sebagai Sicario, tapi dia melakukan kesalahan dengan menyewa rumah di daerah lawan. Keberadaan Alex terendus dan dia ditangkap saat hendak keluar. Matanya ditutup dan dibawa ke suatu tempat dan divideokan. Video itu berdurasi 16 detik yang direkam pada malam hari. Video dibuka dengan pria tidak memakai baju sedang duduk di tanah. Rambutnya pirang. Di rambutnya ada darah yang sudah mengering. Telinga kiri pria itu sudah dipotong dan banyak darah mengalir dari telinganya. Terdapat Sicario dengan stang kecil menjepit telinga korban. Dia juga bicara yang dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan seperti ini. Kami akan datang untukmu bajingan. Kami akan mencari kalian. Telan saja, telan saja. Sebentar lagi kamu akan makan penismu. Keluarkan semua orang-orangmu. Jika tidak, aku yang akan mencarimu. Aku akan membawamu ke neraka. Setelah itu, telinga korban diberikan untuk dimakan oleh korban itu sendiri. Yang gila adalah si korban itu memakan telinganya sendiri dengan sangat lahap, seperti sedang makan makanan favoritnya. Sungguh gila. Si korban menunduk dan videonya pun berakhir. Karena korban yang memakan telinganya sendiri adalah pecahan kartel Los Zetas, yang artinya mereka dulu adalah satu kelompok. Dan jika dikaitkan dengan sejarah Los Zetas yang memang doyan makan orang, maka bagi korban mungkin itu adalah hal biasa. Tapi itu kan telinganya sendiri ya. Sicario itu juga menjepit telinga yang sudah dipotong itu dengan stang. Jadi sangat mungkin bahwa telinga itu dipotong menggunakan stang. Yang pasti itu sangatlah menyakitkan. Sekian untuk pembahasan kali ini. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.